Ya baik, mungkin Saudari Maharani bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya itu ada reaksi-reaksi pengenalan karbohidrat. Yang pertama itu ada uji molis. Di sini prinsip dari uji molis yaitu bahan yang mengandung karbohidrat itu apabila direaksikan dengan H2SO4 itu akan terhidrolisis membentuk furfural. Nah, furfural ini kemudian akan membentuk persenyawaan naftol yang ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Dapat dilihat dari reaksinya di sini, furfural itu akan membentuk naftol yang nantinya itu akan menimbulkan bau juga. Nah, lalu warna ungu yang terbentuk itu berupa cincin furfural pada batas antara larutan uji dengan asam sulfat. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa larutan uji ini mengandung karbohidrat. Selanjutnya, lalu di sini ada uji Vehling, ini bertujuan untuk memperlihatkan ada atau tidaknya gula pereduksi. Nah, reaksi ini dapat direduksi oleh karbohidrat yang memiliki sifat mereduksi. Reaksi Vehling itu terdiri dari dua larutan, itu yang pertama ada Vehling A dan Vehling B, di mana larutan Vehling A itu adalah CuSO4 dalam air, sedangkan Vehling B itu merupakan larutan jenuh dari kalium tartar. Kalium tartar yang encer dan basa kuat. Nah, dalam reaksi ini, ion Cu2 plus itu akan direduksi menjadi Cu plus yang dalam suasana basa itu akan diendapkan menjadi Cu2O. Nah, nanti hasilnya itu ada warna merah bata yang menunjukkan itu adanya gula pereduksi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada uji Barfoot. Di sini itu bertujuan untuk mengidentifikasi adanya monosakarida. Nah, reaksi Barfoot ini percobaan Barfoot ini menghasilkan endapan berwarna lebih pekat. Nah, prinsip dari percobaan dari uji Barfoot ini dapat dilihat itu berdasarkan adanya gugus karbonil bebas yang akan mereduksi Cu2 plus dalam suasana basa, dalam suasana asam, sehingga terbentuk Cu2. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak atas penyampaiannya, Saudari Maharani. Untuk uji iodium sampai dengan uji Siliwanov akan dijelaskan oleh Saudari Resi. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya ada uji iodium. Uji iodium ini digunakan untuk mengidentifikasi amilum dan pati yang terkandung dalam larutan tersebut. Reaksinya ini ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan ini merupakan hasil dari ikatan kompleks antara amilum dan iodin. Next slide. Selanjutnya ada uji Benedict. Uji Benedict ini digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat melalui reaksi gula reduksi. Melalui gula reduksi, di mana larutan alkali dari tembaga itu direduksi oleh gula yang mengandung gugus aldehida atau keton bebas dengan membentuk kuprooksida berwarna. Uji Benedict ini dilakukan pada suasana basa, di mana pada suasana basa reduksi ion Cu2 plus dari CuSO4 oleh gula reduksi berlangsung cepat dan membentuk Cu2O yang berupa endapan berwarna merah bata. Next slide. Selanjutnya ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini adalah fruktosa dengan asam kuat akan mengalami dehidrasi membentuk hidroksi metil furfural dan apabila ditambahkan resorsinol akan berkondensasi membentuk persenyawaan yang berwarna merah orange. Uji Seliwanov ini berfungsi untuk membedakan antara gula aldose dan ketosa. Ketosa dibedakan dari aldose karena adanya gugus keton. Gula tersebut digolongkan ke dalam ketosa, sedangkan gula yang mengandung gugus aldehid itu digolongkan ke dalam aldose. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas penyampaiannya, Saudari Resi. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yohana. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Selanjutnya yaitu mengenai uji Bial. Uji Bial merupakan uji untuk mengetahui adanya gula pentosa seperti ribos. Ketika ditambahkan larutan resorsinol dan FeCl3 di dalam HCl pekat, HCl yang terdapat pada reagen akan menghidrasi gula menjadi purpural. Jika dalam sampel terdapat gula pentos, larutan akan berwarna hijau. Next slide. Yaitu selanjutnya mengenai uji Lux-Kroll. Yaitu monosakarida akan mereduksi CuO dalam larutan Luf menjadi Cu2O
Kelebihan CuO akan direduksikan dengan KI berlebih sehingga dilepaskan I2. I2 yang dibebaskan tersebut dititrasi dengan Na2S2O3. Pada dasarnya, prinsip metode analisa yang digunakan adalah iodometri karena kita akan menganalisa I2 yang bebas untuk dijadikan dasar penetapan kadar. Next slide. Selanjutnya itu kegunaan dari karbohidrat yang seperti pada slide itu sebagai sumber energi tubuh, yang kedua melancarkan sistem pencernaan, yang ketiga penghemat protein. Pada bidang farmasi, kegunaan karbohidrat dapat sebagai makanan atau minum, dapat berperan sebagai pakaian selulosa, dan sebagai pemukiman kayu selulosa. Untuk bidang industri, sirup glukosa sebagai cairan jernih dan kental yang mengandung D-glukosa, maltosa, dan polimer D-glukosa yang diperoleh dari hidrolisis pati. Sirup glukosa banyak digunakan dalam industri makanan seperti penyedap rasa. Next slide. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas penyampaiannya Saudari Yohana. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan, kepadanya disilakan. Terima kasih moderator. Adapun implementasi yang diambil yaitu isolasi dan identifikasi karbohidrat pada biji jagung, di mana adapun tujuan dari praktikum yang diambil ini menganalisis karbohidrat yang terkandung pada tumbuhan, misalnya biji jagung tersebut. Lalu untuk menghasilkan biji jagung itu diisolasi terlebih dahulu karbohidrat biji jagung dengan membuat larutan koloid pati dan selanjutnya diidentifikasi sehingga menghasilkan karbohidratnya. Next slide. Next slide, please. Baik, adapun hasil dan pembahasan dari implementasi tersebut. Yang pertama yaitu isolasi pati dari biji jagung, di mana komponen utama jagung adalah pati atau amilum, yaitu sekitar 70% dari bobot biji. Nah, komponen karbohidrat lain adalah gula sederhana, yaitu glukosa, sukrosa, dan fruktosa. 1-3% dari bobot biji, pati terdiri atas dua jenis polimer glukosa, yaitu amilosa 10-20% dan amilopektin 80-90%. Biji jagung yang digunakan adalah sebanyak 116,13 gram. Dengan 116,13 gram biji jagung tersebut, itu diperoleh pati sebanyak 59,64 gram. Atau dengan rendemen sebesar 51,28%. Pati diperoleh dengan mencampurkan 116,13 gram biji jagung yang telah dihaluskan dengan 500 ml air dingin. Nah, pencampuran biji jagung dengan menggunakan air dingin dimaksudkan untuk memisahkan antara pati atau amilum dari biji jagung tersebut. Karena tidak larut dalam kemudian untuk memisahkan ampas biji jagung dengan pati, maka langkah selanjutnya yang dilakukan pada praktikum ini adalah dengan menyaring ampas biji jagung menggunakan kain kasa. Yang kedua, sifat pati.
Uji sifat karakteristik atau sifat dari pati atau amilum yang ada pada bahan pangan yang akan diuji. Namun, sebelum dilakukan uji terhadap sifat-sifat pati, terlebih dahulu dilakukan uji kualitatif untuk mengetahui apakah bahan pangan yang diuji mengandung karbohidrat atau tidak, yaitu dengan melakukan uji molis alpha-naftol. Setelah bahan pangan yang diuji tersebut telah dipastikan mengandung karbohidrat, barulah setelah itu dilakukan uji sifat-sifat pati yang telah diisolasi dari bahan uji tersebut. Uji sifat-sifat pati dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu diantaranya dengan melakukan uji iodium untuk menentukan adanya polisakarida dalam pati. Pehling atau Benedict untuk mengetahui adanya gula reduksi. Hidrolisis dengan asam dan enzim untuk menghidrolisis pati menjadi monosakaridanya. Uji osazon dan bentuk kristal untuk menganalisis bentuk kristal dari monosakarida dan polisakarida atau pati yang diperoleh. Sebelum dilakukan pengujian terhadap sifat-sifat pati, terlebih dahulu dilakukan pembuatan koloid pati. Nah, koloid pati dibuat dengan cara mencampurkan sebanyak 1 gram pati kering dengan 15 mili air dingin. Nah, kemudian digerus dengan mortar sampai terbentuk pasta atau suspensi. Pasta atau suspensi yang terbentuk merupakan pati yang tidak larut di dalam air dingin. Pati atau amilum terdiri dari 2 bagian, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan bagian tidak larut dalam air dingin, namun larut dalam air panas pada suhu 60 hingga 800 derajat Celcius. Sedangkan amilopektin adalah bagian yang tidak larut dalam air untuk melarutkan amilosa yang ada pada pati, pasta, atau suspensi ditambahkan 35 mili air panas sambil diaduk. Nah, kemudian dididihkan beberapa menit, maka diperolehlah koloid pati, di mana bagian yang terlarutkan oleh air panas adalah amilosa, dan bagian yang masih berbentuk pasta atau tidak larut adalah amilopektin. Next slide. Nah, uji iodium, pengujian yang menggunakan iodium sebagai reagent ini dikenal sebagai uji iodium. Nah, uji iodium digunakan untuk memisahkan atau mengetahui adanya polisakarida atau amilum atau pati dalam bahan pangan yang diuji. Reaksi positif dari uji iodium ditandai dengan adanya perubahan warna larutan menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Hal ini membuktikan bahwa dalam koloid pati, biji jagung mengandung polosakarida yaitu pati dan amilum. Ketika amilum dilarutkan dalam air, amilosa akan membentuk micelles, yaitu molekul-molekul yang bergerombol dan tidak kasat mata karena hanya pada tingkat molekuler. Misal ini dapat mengikat 12 I2 yang terkandung dalam reagent iodium dan memberikan warna biru khas pada larutan yang diuji. Lalu ada uji molis alpha-naftol. Uji molis alpha-naftol adalah uji kualitatif untuk mengetahui keberadaan karbohidrat dalam suatu bahan pangan atau bahan uji. Bahan uji yang bereaksi positif terhadap uji molis akan memberikan cincin berwarna ungu ketika direaksikan dengan alpha-naftol dan asam sulfat pekat. Diperkirakan konsentrasi asam sulfat pekat bertindak sebagai agen dehidrasi yang bertindak pada gula untuk membentuk furfurat dan turunannya yang kemudian dikombinasikan dengan alpha-naftol untuk membentuk produk berwarna. Terbukti bahwa amilum atau pati yang diperoleh dari biji jagung adalah karbohidrat. Fakta ini dibuktikan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu pada penambahan asam sulfat pekat secara perlahan-lahan ke dalam koloid pati yang sebelumnya telah ditambahkan larutan alpha-naftol. Untuk menghindari kelebihan asam sulfat pekat, maka penambahan alpha-naftol harus dilakukan terlebih dahulu agar penambahan asam sulfat pekat selanjutnya tidak berlebih, karena alpha-naftol dalam reaksi ini berfungsi sebagai larutan indikator pada proses titrasi.
Setelah ditambahkan larutan alfa-naftol ke dalam koloid pati, maka penambahan asam sulfat pekat dalam jumlah atau konsentrasi yang tepat akan mengakibatkan terbentuknya cincin berwarna ungu, yang menandai bahwa dalam karbohidrat biji jagung mengandung polisakarida, yaitu amilum atau pati. Lalu yang ketiga ada uji Fehling atau Benedict untuk gula reduksi. Uji Fehling atau uji Benedict merupakan uji umum untuk karbohidrat atau gula reduksi yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas, seperti yang terdapat pada glukosa dan maltosa. Uji Benedict berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas dalam suasana alkalis. Biasanya ditambahkan zat pengompleks seperti sitrat atau tartarat untuk mencegah terjadinya pengendapan CuCO3. Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata karena kadang disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah, atau orange. Pada saat penambahan reagen Fehling ke dalam koloid pati tidak terjadi perubahan, yaitu larutan tetap berwarna putih keruh. Namun, setelah dipanaskan, terbentuk endapan merah bata di dasar tabung, yang menandakan bahwa dalam koloid pati terdapat gula pereduksi. Hasil ini juga menandakan bahwa polisakarida atau pati telah terhidrolisis sebagian menjadi gula atau monosakaridanya. Next slide. Lanjut, ada hidrolisis dengan asam. Hidrolisis dengan asam hidrolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana seperti dekstrin, isomaltosa, maltosa, dan glukosa. Hidrolisis amilum adalah pengujian untuk mengetahui bahwa amilum dapat terurai menjadi glukosa atau monosakarida penyusunnya. Pertama-tama, ke dalam larutan koloid pati ditambahkan HCl pekat yang bertujuan untuk menghidrolisis polisakarida menjadi monosakarida penyusunnya. Nah, kemudian larutan tersebut dipanaskan dengan tujuan mempercepat terjadinya proses hidrolisis polisakarida atau amilum menjadi monosakarida penyusunnya. Setelah dipanaskan, kemudian campuran didinginkan dan dinetralkan dengan menggunakan larutan NaOH 10% yang bertujuan untuk menetralkan asam berlebih yang kemungkinan terjadi pada saat penambahan HCl pekat. Selain itu, penambahan NaOH juga bertujuan agar uji Fehling yang akan dilakukan setelahnya dapat berlangsung, karena uji Fehling hanya dapat berlangsung pada kondisi yang sedikit basah. Setelah polisakarida terhidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya, maka langkah berikutnya yang dilakukan adalah uji iodium dan uji Fehling, yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua polisakarida telah terhidrolisis semua, sebagian, atau belum terhidrolisis sama sekali. Ketika campuran dilakukan uji iodium dan uji Fehling menunjukkan bahwa uji iodium positif terbentuk larutan berwarna biru, dan uji Fehling negatif tidak terbentuk endapan merah bata ketika dipanaskan. Hal ini menandakan bahwa polisakarida pada karbohidrat dari biji jagung telah terhidrolisis sempurna oleh asam atau HCl menjadi monosakarida penyusunnya. Baik, Saudari Intan, mungkin penjelasannya sudah cukup ya. Terima kasih. Ya, mengenai penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Karenina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya hidrolisis dengan enzim, di mana proses hidrolisis pati menjadi glukosa dapat menggunakan katalis enzim, asam atau gabungan keduanya. Hidrolisis secara enzimatis memiliki perbedaan mendasar dengan hidrolisis secara asam. Hidrolisis secara asam memutus rantai pati secara acak, sedangkan hidrolisis secara enzimatis memutus rantai pati secara spesifik pada percabangan tertentu. Enzim yang biasa digunakan untuk proses pembuatan glukosa secara sinergis adalah enzim amilase dan enzim glukoamilase. Enzim amilase akan memotong ikatan secara sempurna menjadi glukosa pada tahap sakarifikasi. Setelah polisakarida terhidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya, maka langkah berikutnya yang dilakukan adalah uji iodium dan uji Fehling yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua polisakarida telah terhidrolisis semua, sebagian, atau belum terhidrolisis sama sekali. Ketika campuran dilakukan uji iodium dan uji Fehling menunjukkan bahwa uji iodium negatif atau tidak terbentuk larutan berwarna biru.
dan uji Fehling positif atau terbentuk endapan merah bata. Hal ini menandakan bahwa polisakarida pada karbohidrat dari biji jagung telah terhidrolisis sempurna menjadi monosakarida penyusunnya. Next slide. Next slide, please. Next slide, Vic. Baik, selanjutnya uji osazon. Pada umumnya monosakarida dan beberapa sakarida yang lain dapat membentuk osazon atau kristal kuning apabila direaksikan dengan fenilhidrazin. Proses pembentukan kristal osazon berawal dari satu molekul gula yang bergabung dengan satu molekul dari fenilhidrazin untuk membentuk hidrazon. Kemudian kelebihan dari fenilhidrazin berikatan dengan molekul gula lainnya yang diikuti dengan adanya perubahan kelompok alkohol dan hidrazon menjadi keton, dan selanjutnya molekul dari ketiga reagen masuk ke dalam reaksi membentuk kristal osazon. Dari hasil yang didapatkan, larutan koloid pati yang mengakibatkan terbentuknya kristal osazon adalah larutan koloid pati yang terhidrolisis. Hal ini disebabkan karena hanya monosakarida dan sakarida lainnya yang dapat membentuk kristal osazon, sedangkan polisakarida tidak. Bentuk kristal yang diamati di bawah mikroskop adalah berbentuk menyerupai bola-bola. Kristal osazon memiliki bentuk yang spesifik pada masing-masing monosakarida, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi terhadap monosakarida. Pada percobaan yang telah dilakukan, kristal hanya ditemukan pada seperti bola. Literatur bentuk kristal dari fruktosa adalah pentagonal. Pada uji bentuk kristal dari pati ini, langkah pertama yang dilakukan adalah pati kering sedikit dilarutkan dengan tujuan agar dapat teramati pada mikroskop. Setelah itu, larutan diamati bentuk kristalnya dan terbentuk kristal yang menyerupai granula. Jika dibandingkan dengan bentuk kristal yang terbentuk dari uji osazon, maka polisakarida dan monosakarida memiliki bentuk kristal yang berbeda. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Saudari Karindina. Sebelum saya membaca kesimpulan dari presentasi kita pada siang menuju sore hari ini, saya akan buka sesi tanya-jawab. Di sini kami hanya membuka satu sesi saja, di mana pada satu sesi ini terdapat 3 penanya. Silakan untuk teman-teman semua bisa mengklik fitur raise hand. Ya, baik. Di sini sudah ada beberapa teman yang sudah raise hand. Saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk Saudari Kintan. Baik, perkenalkan nama saya Kintan Hairul Maktun dari kelompok protein. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, jelaskan pengelompokan karbohidrat berdasarkan kemampuan tubuh manusia untuk mencernanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Saudari Kintan. Kemudian untuk penanya kedua, saya persilakan kepada Saudara Cherry. Baik, terima kasih moderator. Saya Cherry Putra Pendika, NIM A1C12052. Izin bertanya kepada kelompok 1 karbohidrat. Ingin saya tanyakan itu pada yang telah dijelaskan itu ada uji Fehling, uji Benedict. Nah, pertanyaan saya itu ialah itu pada uji tersebut kan menggunakan CuO. Nah, pada reaksi yang terjadi itu bisakah dari kelompok 1 itu menjelaskan mekanismenya bagaimana ia bisa terjadi hal demikian tersebut, dan itu pada reaksi tersebut itu termasuk kepada reaksi jenis apa? Apakah substitusi, eliminasi, dan seterusnya. Sekian moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Cherry. Boleh dituliskan kembali di room chat. Selanjutnya kepada Saudari Septi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Septi Wiranti dengan NIM A1Q1200118. Izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai karbohidrat. Pada karbohidrat mengalami proses metabolisme. Tolong jelaskan perbedaan dari metabolisme pada tumbuhan dan metabolisme pada hewan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada 3 penanya tadi. Mohon ya untuk 3 penanya tadi dituliskan ulang pertanyaannya karena tadi saya sempat terkeluar dari Zoom. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tadi, mungkin saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan melakukan diskusi sekitar beberapa menit. Terima kasih. Izin menjawab moderator. Baik, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan tentang pengelompokan karbohidrat berdasarkan kemampuan tubuh manusia untuk mencernanya. Karbohidrat itu dikelompokkan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna, itu seperti ada monosakarida, disakarida, dextrin, dan pati. Lalu ada karbohidrat yang tidak dapat dicerna, itu seperti ada selulosa, hemiselulosa, dan serat. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Saudari Maharani. Apakah ada tambahan dari teman-teman kelompok 1? Sekali lagi, apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman kelompok 1? Atau mungkin dari teman-teman dari kelompok lain, jika ada yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Izin moderator. Ya, silakan. Siapa ini? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tiana Tindaon dengan NIM 034. Pertanyaan dari Saudari Kintan tadi, jelaskan pengelompokan karbohidrat berdasarkan kemampuan tubuh manusia untuk mencernanya.
benar yang seperti dibilang, cukup menambahkan saja. Untuk berdasarkan kemampuan tubuh untuk mencerna karbohidrat dikelompokkan itu seperti monosakarida, disakarida. Untuk monosakarida itu merupakan karbohidrat tunggal dan paling sederhana, dan juga menyusun dari disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Contohnya itu ada glukosa, fruktosa, manatosa, dan galaktosa. Dan untuk disakarida itu merupakan karbohidrat yang tersusun dari molekul monosakarida. Contohnya itu adalah maltosa, terehalosa, laktosa, dan sukrosa. Dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna itu seperti selulosa, hemiselulosa, dan serat. Terima kasih, moderator. Ya, baik. Terima kasih kembali atas tambahan jawabannya, Saudari Piana. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya lempar ke Saudari penanya, Saudari Kintan, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, moderator, sangat jelas sekali jawaban dari kelompok dan yang menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kemudian di sini ada pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Septi, di mana pertanyaannya itu pada karbohidrat mengalami proses metabolisme. Nah, jelaskan perbedaan metabolisme pada hewan dan metabolisme pada tumbuhan. Baik, jadi jadi perbedaan dari metabolisme tumbuhan dan metabolisme hewan itu, pada metabolisme tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga disebut dengan organisme autotrof, yaitu menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan air. Sedangkan pada metabolisme pada hewan itu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, sekian mungkin dari teman-teman anggota kelompok 1 ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Septi. Saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Silakan Saudari Maharani. Baik, saya Maharani Putri Rahayu dengan NIM A1C120002. Di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang metabolisme pada manusia. Yaitu dia itu berlangsung pada dalam tubuh, yaitu tubuh mengubah kalori itu menjadi energi untuk dibutuhkan setiap sel dalam tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Saudari Maharani. Apakah dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menambahkan jawaban lagi? Saya persilakan. Izin moderator. Ya, silakan Saudari Citra. Ini saya sedikit menjelaskan terkait proses produksi dari metabolisme tumbuhan. Nah, di mana proses produksi di metabolisme tumbuhan ini disebut sebagai fotosintesis yang membawa cahaya dan karbon dioksida menjadi bahan glukosa, sehingga glukosa ini kemudian digunakan sebagai energi untuk melaksanakan proses yang mendukung kesehatan tanaman dan pertumbuhan. Begitu. Selanjutnya untuk metabolisme hewan, di sini proses metabolismenya yaitu mengkonversi energi yang terkandung di dalam makanan menjadi sumber bahan bakar. Nah, di mana sumber bahan bakar ini muncul sebagai molekul ATP yang diproduksi oleh setiap sel di dalam tubuh. Seperti itu mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vika Nurul Hasanah, NIM A1C1200030. Di sini saya akan menambahkan jawaban mengenai contoh metabolisme pada hewan. Pada hewan yaitu metabolisme selulosa pada hewan ruminansia melalui proses fermentasi yang terjadi di dalam retikulum. Fermentasi merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks menjadi senyawa anorganik dalam kondisi anaerob dengan bantuan mikroorganisme. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mungkin sudah cukup ya. Saya langsung lempar ke Saudari penanya, Saudari Septi.
Apakah bisa diterima jawaban dari teman-teman kelompok 1 dan teman-teman kelompok lainnya? Baik, saya dapat menerima jawaban dari teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih kembali. Di sini ada pertanyaan terakhir dari Saudara Cherry. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Cherry? Teman-teman kelompok 1, saya persilahkan.